hari ini. Boleh ketua kelas dipersiapkan dulu kelasnya. Baik, Bu. Dan pimpin doa ya, Lisa. Baik, Bu. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu akan presensi anak-anak terlebih dahulu. Boleh nanti yang Ibu panggil namanya, angkat tangannya, bilang hadir, kemudian bilang ya tadi pagi sarapan apa aja. Bisa? Bisa. Boleh contohkan, Bu? Oke, misalkan nanti Ibu absen Widya, nanti Widya angkat tangan bilang hadir Bu, terus nanti Widya bilang sate gitu atau nasi padang gitu. Bisa Widya? Bisa, Bu. Oke, yang pertama Zahwa Aulia. Hadir, Bu, nasi goreng. Oke, nasi goreng. Selanjutnya Anissa Mutia Syahida. Oke, Muti lontong. Terus Elda Syuhada, Hadir, Bu, telur ceplok. telur ceplok. Selanjutnya Widya Medisa, Hadir, Bu, bubur ayam. bubur ayam. Selanjutnya Dwi Febian Yasmita, Hadir, Bu, nasi goreng. nasi goreng. Selanjutnya Lisa Jamiatusya Fitri, Hadir, Bu. Nasi uduk. nasi uduk. Terus Ima Rosa Suciwati, Hadir, Bu, sereal. sereal. Oke. Terus Intan Nurul Hikmah, Hadir, Bu, sate. sate. Yang terakhir Betari Maharani, Hadir, Bu. Rendang. rendang. Wah, tadi pagi-pagi udah makan rendang ya. Ya, Bu. Oke. Jadi semuanya udah pada sarapan kan berarti? Oke, karena sudah sarapan, harapannya nanti pada saat proses pembelajaran semuanya semangat. Nah, sebelum itu kita akan sama-sama menyanyikan lagu nasional. Anak-anak semuanya boleh berdiri terlebih dahulu. Nah, kita nyanyi terlebih dahulu ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita atau rasa cinta tanah air. Oke, Bu. Semuanya hafal kan lagu Tanah Airku? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Oke, Bu.
udah disampaikan nih pengertian dari kata sifat, udah disampaikan juga contoh-contoh dari kata sifat. Nah, kalau misalkan nih Ibu mengatakan bahwa ada suatu benda, dia itu makhluk hidup, berkaki 4, berbulu lebat, memiliki 2 mata, 2 telinga, ekor yang panjang, terus punya suara yang khas atau bunyi yang khas kayak meow meow gitu. Nah, kira-kira Ibu sedang apa tuh? Menjelaskan. Oke, menjelaskan, mendeskripsikan. Nah, pada hari ini kita akan belajar terkait teks deskripsi. Penasaran nggak hari ini belajar tentang apa aja? Iya, Bu. Oke, karena penasaran, maka kita semua akan membahas terkait teks deskripsi. Oke, sebelum itu Ibu akan menyampaikan 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini. Sembari Ibu menulis di depan di papan tulis, diharapkan kepada anak-anak semuanya menyiapkan bukunya, alat tulisnya, dan lain sebagainya. Oke, Bu. Bisa? Siapa, Bu? Dituliskan, Bu. Ditulis. Yang tujuan pembelajarannya tidak usah ditulis ya anak-anak. Kalian siapkan saja apa saja yang diperlukan nanti pada saat pembelajaran. Oke, Bu. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu ada 3. Yang pertama, harapannya anak-anak semuanya mampu menentukan kata sifat yang tepat untuk mendeskripsikan objek. Yang kedua, menulis minimal 3 kalimat deskripsi. Dan juga anak-anak tentunya mampu mengimplementasikan nilai yang tercermin dalam video pembuatan kue jala. Nah, harapan Ibu pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak semuanya bisa berpartisipasi aktif, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk memotivasi kita di setiap proses pembelajaran kita nanti, Ibu ada menyiapkan yang namanya tepu hebat. Nah, sebelumnya Ibu contohkan dulu ya, kalau misalkan nanti salah satu dari teman-temannya menanggapi, bertanya, atau lain sebagainya, anak-anak semuanya bisa memberikan tepu hebat. Tepu hebat itu seperti ini. Misalkan, berikan tepu hebat ke Hima. Hima hebat, aku hebat, semua hebat, keren. Bisa Nana? Bisa, Bu. Oke. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar teks deskripsi. Kita akan menonton video pembelajaran terlebih dahulu. Silakan anak-anak simak semuanya karena nanti per slide-nya akan Ibu minta untuk anak-anak semuanya menjelaskan atau membacanya. Bisa? Bisa, Ibu. Oke. Ada yang bisa bantu membacakan pengertian dari teks deskripsi? Bisa, Bu. Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, Elda terlebih dahulu tadi. Silakan Elda dibacakan. Teks deskripsi adalah sebuah tulisan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulis, Bu. Oke, mantap Elda. Itu ya tadi pengertian dari teks deskripsi. Teks yang merupakan sebuah tulisan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulis. Selain itu, teks deskripsi itu dibuat guna untuk kita agar misalkan Ibu menjelaskan seperti kucing tadi. Nah, anak-anak kan itu belum tahu kalau itu kucing. Tetapi karena Ibu sudah mendeskripsikannya, Ibu sudah menyampaikan ciri-cirinya, jadi anak-anak tahu, oh ternyata itu kucing. Jadi secara tidak langsung, teks deskripsi ini bisa membuat pembacanya seolah-olah membayangkan, melihat langsung, mendengar langsung, dan lain sebagainya terkait objek yang disampaikan. Kita lanjut ya. Baik, Bu. Nah, tujuan teks deskripsi. Ada yang mau bantu membacakan? Hawa? Tujuan teks deskripsi: 1. Memberi gambaran yang jelas tentang suatu objek. 2. Membantu pembaca melihat dengan kata-kata. 3.
Jadi udah pada tahu kan apa itu teks deskripsi? Apa tuh teks deskripsi? Ada yang bisa menyampaikan ulang, Lisa? Tulisan yang menceritakan tentang sesuatu, baik itu benda, orang, hewan, atau yang lain-lain. Oke, jawab Lisa. Jadi teks deskripsi itu adalah sebuah tulisan yang menggambarkan suatu objek yang membuat pembaca seolah bisa melihat, mendengar, dan lain sebagainya objek yang disampaikan tersebut. Oke, selanjutnya ada yang tahu ini apa? Tahu, Bu. Ini apa ya? Gambar apa ya? Roti jala. Oke, ini roti jala atau kue jala merupakan makanan khas dari Melayu ya, benar. Nah, dari bentuk kue jala ini ada yang bisa mendeskripsikan nggak kue jala itu seperti apa? Intan, silahkan. Jadi bentuknya tuh kalau dari tampilan itu Bu, itu kalau rotinya warnanya kuning, di atasnya ada hiasan daun, terus bentuknya tuh kayak jala, kayak menjala ikan gitu Bu. Oke, tadi Intan mengatakan warnanya kuning Bu, ada daunnya. Terus juga bentuknya kayak jala gitu, benar. Terima kasih ya Intan, good job. Nah, itu tadi merupakan contoh teks deskripsi. Jadi tadi Intan sedang mendeskripsikan kue jala atau roti jala. Nah, sekarang ada yang bisa mendeskripsikan botol minum ini? Ibu Tim pinjam ya. Ibu, Ada yang bisa mendeskripsikan botol minum ini enggak? ada Bu. Zahwa, silahkan. Tutupnya warna pink Bu. Oke, terus Gambar. ada gambar. Warnanya, Bu. Oke, Terus terus. dalamnya tuh ada sedotan. Oke, benar. Terus? Bentuknya tak seperti tabung. Iya. Terus? Ada pegangannya Bu. Ada pegangannya. Oke, hijab Zahwa. Benar ya deskripsi dari botol minum ini? Dia seperti tabung. Bisa di dalamnya diisi air. Ada sedotannya juga. Ada gambar kartunya di sini. Warnanya pink. Ada biru juga. Ada pegangannya biar bisa dibawa kemana-mana. Nah, kalau misalkan tadi medianya atau objeknya tidak ibu pegang, tetapi Zahwa tetap mengatakan hal tersebut, kira-kira anak-anak kebayang nggak kalau itu tetap botol minum? Nah, terbayang kan? Jadi itulah yang dinamakan teks deskripsi. Oke, di sini ibu ada beberapa gambar. Nah, ini ada yang tahu ini gambar apa? Rambutan. Rambutan itu tulisan. Ini rambutan ya Lisa. Anak-anak ada yang nggak suka rambutan nggak? Suka Bu, suka. Suka semua ya? Suka. Oh ya nggak suka. Jadi kalaupun suka atau nggak suka, kita tetap nggak boleh menghina ya. Kalau misalkan kita nggak suka, teman kita suka, kita nggak boleh menghina kesukaan mereka. Bisa? Bisa. Oke. Ada yang bisa bantu deskripsikan terkait rambutan? Ayo, Bu. Oke Lisa silahkan. Bentuknya bulat. Bentuknya bulat. Terus? Terusnya di kulit bagian luarnya ada rambut-rambutnya. Oke. Kalau masih mata itu warnanya hijau, kalau sudah mata warnanya merah. Oke. Kemudian di dalamnya isinya warna putih dan rasanya manis. Kemudian di dalam dagingnya juga ada bijinya, Bu. Oke, good job Lisa. Jadi benar ya, rambutan itu bentuknya bulat. Terus dia berwarna hijau kalau belum matang, kalau udah matang dia berwarna merah. Terus kulit luarnya dia ada berambut-rambut. Di dalamnya isinya berwarna putih, manis, ada bijinya juga. Oke, berarti kalian udah paham ya mendeskripsikan benda? Oke, selanjutnya kita akan melihat satu video terkait pembuatan roti jala. Roti jala merupakan makanan khas masyarakat Melayu, baik Melayu Dewi atau Melayu Minang sebelah pulau. Namun sebenarnya makanan roti jala ini berasal dari India yang disebut sebagai roti prata.
Roti jala biasanya dikonsumsi sebagai takjil di bulan Ramadan. Selain itu juga disajikan dalam acara silaturahmi keluarga atau pesta pernikahan, syukuran, dan juga hari raya Idul Fitri. Disebut roti jala karena berbentuk mirip jaring atau jaring digunakan nelayan untuk menangkap ikan. Meskipun tekstur dari roti jala tidak seperti roti kebanyakan dengan bentuknya yang elastis dan sedikit renyah. Selain di Indonesia, di Asia Tenggara juga ada suku lain, di antaranya di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Roti jala ini biasa dimakan dengan kuah kari kambing atau dengan kuah kari ayam sesuai selera kamu dan dilengkapi dengan acar dan nasi. Sudah terbayangkan rasanya bagaimana? Ada gurihnya dari kuah karinya, manis dari rotinya, asam dan pedas dari acar dan nasinya. Di Riau, makanan ini sangat terkenal dan bisa disantap bersama kuah kari ataupun kuah manis. Kuah yang digunakan untuk menikmati roti jala ini biasanya kuah kari ayam, kari kambing, atau kari daging sapi. Kuah manis seperti kuah durian dan kuah sergai juga dinikmati dengan hanya roti ini. Bisa juga makannya kalau tidak suka dengan kuah kari, dimakan dengan gula putih saja. Biasanya anak-anak suka makan dengan gula putih. Tadi kita udah nonton video terkait roti jala. Sama-sama kita ketahui bahwa roti jala itu berasal dari Melayu Riau, benar. Informasi apa aja atau hal apa aja yang sudah kalian pelajari dari video tersebut? Oke, roti jala ternyata berbentuk seperti jala, Bu, kata Muti, Gujak Muti. Kalau dari teman-teman yang kalau dari adik-adik, oke, Gujak Muti. Kalau dari anak-anak yang lain, nilai apa yang dipelajari dari pembuatan roti jala ini? Intan? Nilai kesabaran, Bu, karena dalam proses untuk membuat roti jala, Bu, ada prosesnya, jadi kita harus sabar, Bu, agar menghasilkan suatu roti jala yang bagus. Oke, tadi Intan mengatakan bahwa nilai kesabaran, Bu, karena pembuatan roti jala itu langkah-langkahnya cukup banyak. Terus agar kita sabar juga agar terbentuk kue jalanya. Ada lagi? Oke, pada pembuatan kue jala ini kita akan belajar dua nilai, yaitu nilai kesabaran dan ketelitian. Kita harus sabar mengikuti step by step, langkah demi langkah dalam pembuatannya, dan juga kita harus teliti karena salah masukin bahan saja itu nanti nggak jadi kue jala. Benar? Benar. Oke. Sama halnya pada setelah pembelajaran hari ini dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, bahwa harapannya anak-anak semuanya di dalam kehidupan tetap mengamalkan nilai kesabaran dan nilai ketelitian. Oke, untuk memperdalam wawasan kita terkait teks deskripsi, Ibu ingin anak-anak semuanya membuat atau membentuk dua kelompok. Mungkin untuk lebih mempermudah kita, boleh berkelompok sesuai dengan urutan kursinya saja atau letak kursinya saja ya. Widya, Elda, Oni, dan juga Lisa satu kelompok. Ibu. Muti, Zawa, Hima, Intan, dan juga Tari satu kelompok. Nah, untuk menentukan kelompok 1 dan kelompok 2-nya mungkin boleh suit terlebih dahulu. Yang menang adalah kelompok 1. Siapa yang mau suit? Lisa sama siapa? Sama Hima 1. Oke, kita pakai suit ini ya. Batu, gunting, kertas. Oke, 1, 2, 3. Oke, Lisa menang. Jadi kelompok ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan anak-anak semuanya dibalik kursinya membentuk kelompok. Ya, balik Ibu. Ibu mana, Bu, soalnya? Sebentar ya. Ibu, gak mau sekelompok sama Widya. Kenapa Elda? Elda tidak boleh pilih-pilih teman. Elda nggak boleh pilih-pilih teman ya. Semua kita sama. Kalau yang masuk ke FB, Pak.
Ya, Bu. Terus yang kedua, bacalah setiap instruksi pada setiap kegiatan dengan cermat. Yang ketiga, jawablah semua pertanyaan dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab. Yang keempat, waktu pengerjaan LKPD ini adalah selama 20 menit. Nanti setelah 20 menit kita presentasi. Baik, Bu. Ini cepet ya? Kenapa? Mereka cerita tadi ya, kami sangat bekerja sama. Orangnya cerita tadi, Bu. Kami sangat bekerja sama. Kami kompak. Sudah, Bu. Sudah siap, Bu. Udah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya kita akan presentasikan ya hasil LKPD kalian. Ya, Bu. Nah, kelompok yang maju duluan adalah kelompok yang pertama angkat tangan. Tapi nggak semuanya angkat tangan. Satu aja. Misalkan di sini siapa yang mau nanti? Saya, Bu. Bisa di sini? Ima atau Tari? Oke, Tari. Kita hitung ya. Siapa yang angkat tangan lebih dulu? Satu, dua, boleh gini Lisa. Mulai dari bawah. Satu, dua, tiga. Lari, Bu. Ya, benar. Oke, silakan kelompok dua presentasi ke depan. Ini orang dalam. Gimana bukannya ya? Aku tahu aku. Oke. Ayo, kelompok dua maju. Oke, silakan kelompok dua dipresentasikan hasil KPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Zawa. Kami yang kelompok 1. Maaf ya, ulang. Kat. Kami dari kelompok 2, saya Zawa. Saya Hima. Saya Mudo. Saya Intan. Saya Tadi. Nah, di sini kami akan menjawab pertanyaan yang sudah kami diskusikan bersama-sama. Nah, kegiatan yang pertama itu adalah mengamati dan mengidentifikasi. Jadi di sini ada gambar roti jala. Pertanyaan yang pertama adalah sebutkan kata sifat yang mendeskripsikan kue jala di atas. Jawabannya berjaring, manis, seperti gulungan, kecil, kenyal, dan berwarna kuning. Pertanyaan nomor 2, susunlah kalimat deskripsi sederhana dari kata sifat yang disebut sebelumnya. Roti ini memiliki bentuk yang berjaring-jaring, rasanya manis, bentuknya kecil,
Digulung dengan tekstur yang kenyal dan berwarna kuning. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 hebat. Kampung hebat. Semua hebat. Keren. Silakan duduk. Good job kelompok 2. Oke, untuk meningkatkan rasa semangat kita lagi, biar kita semangat, kita speaking dulu mau? Oke, ada yang tahu nggak speaking bertepuk tangan? Tidak. Oh, belum tahu ya. Oke, kita ikuti sama-sama ya. Boleh berdiri semuanya. Oh ya. Ayo kawan semua bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Maju satu langkah bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Mundur dua langkah, bertepuk tangan. Sekali lagi, bertepuk tangan. Putarlah badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa. Bertepuk tangan. Ayo kawan semua bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Kalian bisa isi nama, kelas, nanti jawaban yang benar boleh dilingkar. Untuk esai silahkan jawab di belakang saja. Bisa? Bisa, Ibu. Oke, untuk soal evaluasi Ibu kasih waktu 5 menit saja karena soalnya cuma 5. Ibu bagikan ya. Kasih, Bu. Iya. Tolong satu orang dari tiap deretan meja kumpulkan ke depan soal evaluasinya. Terima kasih Lisa. Kira-kira pembelajaran kita pada pagi hari ini seru atau enggak? Seru, Ibu. Bagaimana yang menurut anak-anak seru? Speaking. Speaking. Gambar jala, Bu. Oke, gambar roti jala, menebak gambar. Bagaimana lagi? Gambar rambutan tadi, Bu. Gambar rambutan tadi. Kalau bagian yang kira-kira tidak disukai bagian yang mana? Suka. Oke, alhamdulillah suka semua. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, apa ada yang bisa menyimpulkan? Mas, Bu. Oke, Intan silahkan. Jadi simpulannya itu tes deskripsi adalah tes yang menggambarkan objek, peristiwa atau tempat secara rinci sehingga seolah-olah kita pembacanya tuh melihat, mendengar, merasakan atau mengalami sendiri apa yang dideskripsikan, Bu. Terus tujuannya untuk memaparkan secara nyata dari sudut pandang penulis, Bu. Oke, good job Intan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harapkan anak-anak semuanya bisa mempersiapkan diri ya, karena di pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan ulangan harian berkaitan dengan materi-materi sebelumnya seperti teks narasi, kata sifat, dan teks deskripsi. Silahkan dipelajari lagi materinya di rumah. Iya, Bu. Oke, untuk mengakhiri kelas kita pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kasih ucapan kepada anak-anak semua sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat keren. Boleh hapus dulu untuk kita semua. Oke, selanjutnya silakan istirahat kepada anak-anak semuanya. Nah, untuk istirahat lebih dulu, Ibu akan mengecek kerapian semuanya, mulai dari tempat duduk dan sebagainya. Oke.